Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kisah Pratama Wijaya dengan NIM 2025 121110007. Saya di sini bersama Nama saya Kanina Pasha dengan NIM 2025 12 11 020. Sekarang kita mau menjelaskan tentang materi asuransi. Yang pertama itu ada pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang dapat diakses secara daring, pengertian asuransi merupakan pertanggungan di antara dua pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberi jaminan secara penuh kepada pembayar iuran bila terjadi sesuatu yang menimpa atau terkait barang milik pembayar, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sementara itu, situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut bahwa asuransi ialah perjanjian di antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. Jadi, asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Dalam asuransi, penanggung memberikan pertanggungan atau penggantian apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak tertanggung atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Singkatnya, perusahaan asuransi memberikan penggantian kepada nasabah jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, nasabah sebagai tertanggung juga harus melaksanakan kewajibannya, yaitu berupa membayar iuran premi asuransi sesuai perjanjiannya. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, melindungi kehidupan dan proteksi aset. Asuransi bisa membeli kehidupan dan aset yang dimiliki oleh nasabah pada saat hal tersebut terjadi. Jadi, asuransi itu berfungsi sebagai pelindung ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti sakit, kecelakaan, atau resiko besar lainnya. Contohnya, ketika seseorang harus dirawat di rumah sakit, biasanya biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Tanpa asuransi, orang itu mungkin harus menggunakan tabungan pribadi atau bahkan menjual barang berharga seperti motor, mobil, atau barang lainnya untuk menutup biaya perawatan. Nah, di sini fungsi asuransi bekerja. Perusahaan asuransi akan menanggung seluruh atau sebagian besar biaya tersebut sebagai polis yang dimiliki. Artinya, kehidupan seseorang tetap berjalan normal tanpa harus kehilangan aset pribadinya. Asuransi menjadi seperti tameng yang menjaga kondisi finansial dan barang-barang yang dimiliki tidak rusak atau hilang hanya karena menghadapi sebuah musibah.
Yang kedua, memberikan pelindungan finansial dan keamanan jangka panjang. Faktanya, asuransi bertujuan untuk memberikan pelindungan finansial dalam jangka panjang. Nasabah pun tidak perlu mengkhawatirkan karena keuangan akan tetap aman dalam kondisi apapun. Jadi banyak orang yang mengira manfaat asuransi tidak terasa sekarang karena memang dampaknya lebih ke masa depan. Tapi sebenarnya inilah tujuan utama asuransi, memberikan keamanan finansial dalam jangka panjang. Asuransi bukan hanya untuk membantu saat ini, tetapi dipersiapkan untuk kondisi yang mungkin terjadi nanti yang tidak bisa diprediksi. Jadi, ketika suatu hari musibah datang, mungkin tidak perlu panik soal biaya, karena sudah ada pelindungan yang siap digunakan. Ini memberikan rasa aman bahwa keadaan keuangan kamu akan stabil dan tidak mudah berantakan meskipun terjadi sesuatu yang mengguncang hidup. Dengan kata lain, asuransi adalah seperti pagar pelindung di masa depan. Kamu tidak akan tahu kapan akan membutuhkannya, tetapi ketika situasi buruk terjadi, pelindungan itu sangat berarti. Selanjutnya, mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tak terduga. Kejadian tak terduga selalu mengakibatkan risiko, terutama dari segi finansial. Asuransi bisa minimalkan dampak yang sifatnya mendadak tersebut sehingga tidak berkembang menjadi lebih serius. Pada bagian ini menjelaskan bahwa asuransi dapat mengurangi kerugian besar saat ada kejadian yang sifatnya tiba-tiba atau tidak bisa diprediksi. Kejadian seperti kecelakaan, kebakaran, saat kritis, atau bahkan meninggal dunia bisa menimbulkan beban finansial yang besar bagi keluarga. Contohnya, jika seseorang adalah tulang punggung keluarga, lalu meninggal secara tiba-tiba, keluarga yang ditinggalkan mungkin akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Namun, dengan adanya asuransi jiwa, keluarga tersebut akan menerima uang pertanggungan. Uang itu bisa dipakai untuk biaya hidup, pendidikan anak, atau kebutuhan lainnya sampai keluarga bisa kembali stabil. Artinya, asuransi membantu mencegah agar masalah keuangan tidak semakin parah dan tidak menambah beban di saat keluarga sedang berada di dalam situasi berat. Selanjutnya,
ada manfaat. Yang pertama, memberikan rasa aman. Asuransi pada dasarnya adalah payung cadangan yang kita siapkan sebelum hujan datang. Dengan memiliki asuransi, kita akan merasa jauh lebih tenang karena sudah punya perlindungan jika suatu hal terjadi, hal-hal tidak diinginkan atau tidak diprediksi, misal sakit, kecelakaan, atau kejadian yang membutuhkan biaya mendadak. Tanpa asuransi, semua risiko tersebut harus kamu tanggung sendiri. Dan ini sering bikin kita stres karena biaya kesehatan atau kecelakaan bisa sangat besar. Tapi dengan adanya pelindungan asuransi, kita bisa fokus menjalani hidup tanpa perlu khawatir dengan kemungkinan buruk yang tiba-tiba muncul. Selanjutnya nomor 2, yaitu sebagai perlindungan finansial. Salah satu masalah terbesar saat menghadapi risiko adalah soal keuangan. Misalnya kita jatuh sakit atau butuh dirawat beberapa hari atau kendaraanmu rusak akibat kecelakaan. Semuanya pasti akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Asuransi akan membantu menanggung sebagian atau seluruh biaya tersebut, sehingga kondisi finansial kamu akan tetap stabil. Kita nggak perlu sampai memakai tabungan darurat, menarik investasi, atau berutang hanya untuk membayar biaya yang tak terduga. Perlindungan finansial ini menjadi sangat penting dalam jangka panjang, terutama kalau kita sedang membangun keuangan yang sehat. Selanjutnya nomor 3, bentuk perlindungan jiwa dan kesehatan. Asuransi jiwa itu sangat penting, terutama bagi seseorang yang menjadi sumber penghasilan utama di keluarga. Jika sewaktu terjadi suatu hal tidak diinginkan, seperti meninggal dunia, keluarga atau ahli waris tetap mendapatkan santunan yang bisa digunakan untuk melanjutkan hidup. Santunan ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, membayar biaya sekolah, atau menutup cicilan yang masih berjalan. Di sisi lain, asuransi kesehatan membantu kamu mendapatkan akses layanan kesehatan berkualitas tanpa harus takut biaya yang mahal. Kamu bisa mendapatkan penanganan cepat dan tepat, tanpa harus menunggu dana siap terlebih dahulu. Untuk penyakit kritis, beberapa asuransi juga menyediakan manfaat tambahan yang bisa digunakan untuk biaya perawatan, pemulihan, dan menopang kebutuhan hidup sehari-hari selama masa penyembuhan. Selanjutnya yang keempat, untuk mengelola risiko. Bagi pemilik usaha,
Risiko bisnis itu selalu ada, mulai dari kerugian barang, bencana alam, hingga kerugian akibat kecelakaan kerja karyawan. Tanpa perlindungan, kerugian itu bisa sangat besar dan bisa mengganggu keberlangsungan bisnis. Dengan asuransi, sebagian risiko bisnis dipindahkan kepada perusahaan asuransi. Kamu cukup membayar premi secara berkala dan ketika sesuatu terjadi, perusahaan asuransi yang akan membantu menanggung kerugiannya. Ini akan membantu bisnis tetap stabil, membuat pemilik usaha lebih tenang, dan memungkinkan perusahaan terus berjalan bahkan setelah mengalami kejadian besar yang merugikan. Yang terakhir, nomor 5, bentuk persiapan pensiun. Selain mengandalkan program pensiun dari pemerintah atau perusahaan, kita bisa mempersiapkan masa pensiun melalui produk asuransi tertentu. Ada jenis asuransi yang menyediakan atau memberikan masa pertanggungan jangka panjang hingga masuk usia pensiun. Jika kita konsisten membayar premi, kita akan mendapatkan dana yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan di masa tua. Misalnya biaya hidup, kesehatan, atau keinginan pribadi seperti berliburan. Beberapa produk juga menawarkan living benefit, yaitu manfaat yang bisa kita rasakan saat masih hidup, misalnya dana tunai yang dapat dicairkan secara berkala, nilai investasi yang bertumbuh, atau manfaat kesehatan tambahan. Ini membantu generasi muda mempersiapkan masa depan dengan lebih terstruktur dan aman sejak dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip, jenis usaha, dan juga peraturan asuransi. Sini ada prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama itu ada insurable interest atau bisa disebut dengan kepentingan yang dapat diasuransikan, yang dimana tertanggung harus memiliki hubungan hukum atau kepentingan ekonomi yang sah terhadap objek yang diasuransikan. Artinya, tanggung akan mengalami kerugian nyata apabila risiko terjadi. Ini adalah syarat yang paling fundamental dalam akuntansi. Contoh sederhananya adalah Anda bisa mengasuransikan rumah sendiri, tetapi tidak bisa mengasuransikan rumah orang lain. Tujuannya itu yaitu menghindari spekulasi atau perjudian dalam asuransi. Next.
Baik, yang kedua di sini ada utmost good faith atau itikat baik yang sempurna. Prinsip ini disebut dengan Ubirime Fidei, atau kedua pihak harus memberikan informasi yang benar dan lengkap, terutama mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi keputusan penanggung dalam penerima resiko. Mengapa prinsip ini penting? Karena penanggung tidak bisa melihat langsung kondisi objek atau kondisi kesehatan secara langsung. Contoh kasusnya itu jika seseorang pernah memiliki penyakit jantung tetapi tidak mengungkapkan saat membeli asuransi jiwa, maka klaim dapat ditolak karena pelanggaran dalam prinsip ini. Next. Dan yang ketiga ini ada principle of indemnity atau prinsip ganti rugi. Di sini itu asuransi tidak boleh membuat tertanggung menjadi lebih kaya dari sebelum kerugian terjadi. Tujuannya mengembalikan keadaan ke posisi semula. Dengan penerapannya itu digunakan pada asuransi kerugian seperti properti, kendaraan, dan yang keempat ini ada subrogation atau alih hak. Hak penanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian kepada tertanggung. Eh, di sini terjadi setelah perusahaan asuransi membayar klaim. Contohnya itu jika mobil ditabrak orang, maka asuransi akan membayar kerugian Anda.
dan kemudian perusahaan asuransi menagih ganti rugi pada orang yang menabrak. Tujuannya itu untuk menghindari tertanggung mendapatkan ganti rugi double dan menjaga keadilan. Next. Yang kelima ini ada contribution atau kontribusi antar penanggung. Jika suatu objek diasuransikan pada lebih dari satu perusahaan, semua penanggung akan berbagi pembayaran klaim sesuai proporsi masing-masing. Tujuan dari prinsip ini adalah mencegah pembayaran ganda dari beberapa polis dan juga menjaga stabilitas industri asuransi. Next. Dan yang terakhir di sini ada proximate cause atau sebab dominan. Di sini klaim hanya bisa dibayar jika penyebab utama kerugian adalah risiko yang dijamin dalam polis. Contohnya seperti rumah terbakar karena sambaran petir, itu dapat diasuransikan atau terjamin. Dan kalau rumah terbakar akibat atau tanpa pelunasan, rumah terbakar akibat kerusuhan tanpa pelunasan jaminan, maka itu tidak terjamin atau tidak dapat diasuransikan. Lalu jika banjir yang menyebabkan korsleting dan terjadinya kebakaran, itu tergantung pada klausul. Pentingnya prinsip ini adalah menentukan apakah klaim harus dibayar atau ditolak secara objektif. Nah, keenam prinsip ini adalah fondasi utama praktik perasuransian di seluruh dunia. Tanpa prinsip ini, kontrak asuransi dapat dianggap tidak sah atau tidak valid. Next. Nah, sekarang ini ada jenis-jenis usaha asuransi. Usaha asuransi itu diklasifikasikan berdasarkan sumber risiko, jenis perlindungan, bentuk pengelolaan, dan juga tujuan penyelenggaraannya. Dan yang pertama itu ada asuransi jiwa atau life insurance. Dia ini memberikan perlindungan terhadap risiko yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Jenis produknya itu yang pertama ada term life atau perlindungan berjangka waktu. Dan yang kedua itu ada whole life atau perlindungan seumur hidup. Dan yang ketiga itu ada endowment atau kombinasi proteksi dan juga tabungan. Yang keempat ini ada unit link atau proteksi dan investasi. Yang kelima ini ada asuransi kesehatan seperti rawat inap, pembedahan, dan juga critical illness. Dan yang keenam ini asuransi kecelakaan diri. Yang kedua ini ada asuransi umum atau general insurance or non-life insurance.
Jenis produknya ini yang pertama ada asuransi kebakaran atau fire insurance. Yang kedua asuransi kendaraan bermotor. Yang ketiga ini asuransi properti. Yang keempat ini asuransi pengangkutan atau marine cargo and hull. Yang kelima ini asuransi engineering atau proyek konstruksi. Yang keenam ini asuransi liability atau tanggung jawab hukum. Yang ketujuh asuransi travel. Yang kedelapan asuransi mikro atau premi murah untuk masyarakat kecil. Nah, karakteristik dari asuransi umum ini adalah klaim berdasarkan kerugian aktual dan juga menggunakan prinsip indemnity. Next. Yang ketiga ini ada reasuransi atau reinsurance. Yang dimana asuransi ini untuk perusahaan asuransi. Tujuannya itu menyebarkan risiko agar tidak terfokus pada satu perusahaan, menjaga stabilitas keuangan perusahaan asuransi, serta mengizinkan perusahaan menerima risiko besar tanpa khawatir kolaps. Dan juga ada jenis reasuransi. Yang pertama ini ada fakultatif, yang dimana ini berdasarkan objek tertentu. Dan juga ada treaty, yang dimana berdasarkan perjanjian jangka panjang. Next. Yang keempat ini ada asuransi sosial atau social insurance, yang dimana asuransi ini dikelola pemerintah untuk melindungi masyarakat luas. Karakteristiknya ini wajib untuk kelompok tertentu dan juga premi atau iuran. Biasanya lebih murah karena disubsidi. Contoh di Indonesia itu seperti BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan seperti JHT, JKM, JKK, dan juga JP. Next. Dan yang terakhir ini ada asuransi syariah, yang dimana asuransi syariah ini berbasis prinsip tolong menolong atau ta'awun dan dana bersama untuk mengatasi risiko. Prinsip utama asuransi syariah yang pertama itu adalah mudharabah. Mudharabah atau yang bisa kita kenal itu seperti bagi hasil. Dan yang kedua itu ada tabaru atau hibah. Dan yang ketiga tidak boleh ada garar atau ketidakjelasan serta riba atau juga maisir di judi. Jenis produknya ini yang pertama ada asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, serta reasuransi syariah.
Baik, sekarang ada di peraturan yang mendasari usaha perasuransian di Indonesia. Yang pertama ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau bisa disebut dengan KUHD. Walaupun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang mengatur kelembagaan dan industri asuransi seperti hukum perjanjian asuransi secara material masih merujuk pada Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. KUHD ini adalah dasar hukum klasik tetapi tetap berlaku yang mengatur hubungan hukum antara penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung pemegang polis. Yang pertama di KUHD ini dalam hukum asuransi adalah KUHD mengatur hukum perikatan asuransi, yaitu yang pertama itu bagaimana sebuah perjanjian asuransi dibuat. Yang kedua, apa saja kewajiban penanggung dan tertanggung. Yang ketiga, bagaimana klaim diputuskan. Yang keempat, kapan polis batal atau berlaku. Serta yang kelima, bagaimana resiko dialihkan. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang dimana mengatur kelem- kelembagaan, perizinan, serta pengawasan industri asuransi. KUHD ini mengatur isi perjanjian asuransi. Karena belum ada undang-undang baru yang secara rinci menggantikan pasal 246 serta 306 KUHD. Maka semua perusahaan asuransi tetap menggunakan KUHD sebagai dasar hukum
risiko, objek pertanggungan, pengungkapan informasi atau duty of disclosure, disclosure, polis asuransi, pembatalan polis, klaim dan ganti rugi, serta subrogasi. Contoh objek kebakaran, contoh objeknya itu yang pertama ada kebakaran, kendaraan, kesehatan, properti usaha, dan juga keuangan. Yang kedua ini ada asuransi jiwa, diatur dalam pasal 287 sampai 306 KUHD. Mengatur uang pertanggungan jiwa, penerima manfaat, atau beneficiary. Yang ketiga itu masa berlaku polis jiwa, pembatalan atau pengakhiran polis, ketentuan jika pertanggung meninggal, pembayaran klaim jiwa, larangan tertentu, larangan tertentu seperti pertanggungan bunuh diri dalam masa tunggu tertentu. Yang C ini ada asuransi laut atau marine insurance. Diatur dalam pasal 308 sampai 340 KUHD. Ini mengatur risiko di laut, pengangkutan barang, kerugian atau kerusakan muatan, general average atau kerugian umum, tanggung jawab nahkoda, dan pemilik kapal, serta penyesuaian kerugian atau adjustment. Asuransi laut adalah salah satu bagian paling rinci dalam KUHD dan masih sangat digunakan dalam industri logistik dan ekspor-impor. Yang ketiga ini ada pasal penting KUHD dalam asuransi. Yang pertama ini ada pasal 246 KUHD, definisi asuransi. Mendefinisikan inti kontrak asuransi. Yang pertama, penanggung penerima premi. Yang kedua, memberikan penggantian jika terjadi peristiwa tidak pasti. Lalu ada pasal 251 KUHD, kewajiban mengungkap fakta material. Tertanggung wajib jujur dan mengungkap semua informasi material. Jika tidak jujur, polis akan dapat dibatalkan. Ini menjadi dasar utmost good faith atau itikat baik tertinggi. Lalu di sini juga ada pasal 263 KUHD atau subrogasi. Setelah membayar klaim pada tertanggung, penanggung berhak menggantikan posisi hukum tertanggung untuk menuntut hak pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Pasal 268 KUHD atau bukti kerugian. Tertanggung wajib memberikan bukti bahwa kerugian benar terjadi. Pasal 28 sampai 309 KUHD itu mengatur ketentuan khusus asuransi jiwa, termasuk pihak yang dapat menjadi penerima manfaat,
pembatalan polis, serta cara pengajuan klaim jiwa. Lalu ada pasal 308 sampai 340 KUHD. Ini mengatur asuransi pelayaran, termasuk risiko kelautan, pengangkutan, dan klaim muatan. Yang keempat ini ada prinsip-prinsip asuransi yang bersumber dari KUHD, yang dimana banyak prinsip asuransi modern berasal dari KUHD. Seperti yang pertama ada indemnity atau ganti rugi. Itu ada di pasal 246 sampai 247. Asuransi bertujuan mengembalikan pada posisi sebelum kerugian. Yang kedua adalah insurable interest. Itu ada di pasal 250. Tertanggung harus punya kepentingan atas objek tanggungan. Yang ketiga itu ada utmost good faith, pasal 251, di mana kewajiban mengungkapkan fakta penting. Yang keempat itu ada subrogasi, pasal 263, di mana pengalihan hak menuntut setelah klaim dibayar. Serta yang kelima ini proximate cause atau sebab utama kerugian, yang dimana diatur secara implisit dalam ketentuan risiko dan ditanggungan. Yang kelima, ada KUHD dan ketentuan modern. Walaupun KUHD sudah sangat tua, yang dimana itu tahun 1847, ia tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, memberikan dasar detail untuk kontrak asuransi. Yang ketiga, diterima secara internasional, khususnya asuransi laut. Namun, beberapa bagian telah diupdate melalui PJOK 69 tahun 2016 tentang asuransi, dan juga PJOK 70 tahun 2016 tentang usaha asuransi. Standar polis dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI. Standar polis dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI. Tetapi prinsip, definisi, dan ketentuan kontrak masih memakai KUHD. Yang keenam, fungsi KUHD dalam praktik perasuransian. KUHD berfungsi sebagai dasar hukum kontraktual untuk semua perjanjian asuransi, rujukan utama oleh pengadilan dalam sengketa asuransi, serta standar legal bagi perusahaan asuransi untuk menyusun polis dan pelengkap bagi regulasi modern OJK. Yang kedua ini ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Ini adalah regulasi utama yang mengatur industri asuransi Indonesia saat ini. Fungsinya yaitu landasan hukum nasional Aduh, meetingnya udah mau habis nih. Bentar. Fungsinya itu landasan
Hukum nasional untuk seluruh kegiatan perasuransian menetapkan jenis asuransi atau jenis usaha asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi umum atau kerugian, dan juga reasuransi. Prinsip perlindungan pemegang polis, mekanisme perizinan, dan peran pengawasan undang-undang ini juga mengatur asuransi syariah dan meletakkan dasar kewajiban bagi OJK untuk mengatur lebih lanjut. Lalu juga ada isi penting undang-undang ini. Yang pertama itu pengelompokan usaha perasuransian, perizinan perusahaan asuransi, reasuransi, dan perusahaan piolong. Yang ketiga ini ada kepemilikan saham, termasuk kepemilikan asing, tata kelola perusahaan atau GCG. Yang lalu ada peningkatan permodalan dan kesehatan keuangan, perlindungan pemegang polis, pengalihan portofolio, serta pengawasan oleh OJK. Yang ketiga ini ada peraturan otoritas jasa keuangan atau bisa disebut dengan POJK. OJK mengeluarkan aturan teknis yang bersifat wajib. Contoh POJK terkait asuransi adalah POJK tentang manajemen risiko, POJK tentang produk asuransi, POJK tentang perizinan agen, broker, register, POJK tentang tata kelola perusahaan asuransi. PJOK tentang kesehatan keuangan dan solvabilitas. PJOK nomor 36 tahun 2024 yang dimana perubahan atas PJOK 69 tahun 2016. Ini mengatur penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi konvensional dan syariah dan perusahaan reasuransi ruang lingkup usaha, kewajiban tata kelola, ketentuan penanggulangan klaim, proteksi konsumen, persyaratan modal, serta aturan terkait digitalisasi dan distribusi produk. PJK ini adalah salah satu payung teknis utama terkini. PJK nomor 23 tahun 2023 yaitu merinci persyaratan perizinan dan kelembagaan, dokumen permohonan izin, persyaratan modal awal, struktur pengurus, rencana usaha, dan sebagainya. Bagi perusahaan asuransi atau asuransi syariah atau reasuransi, sangat penting bagi pihak yang ingin mendirikan perusahaan asuransi. PJOK nomor 11 tahun 2023 ini mengatur pemisahan unit syariah di perusahaan asuransi atau reasuransi. Kapan unit syariah wajib dipisah menjadi entitas terpisah, persyaratan dana terbaru, minimal, dan mekanisme peralihan ini relevan bagi perusahaan yang memiliki unit syariah.
Lalu juga ada PJOK nomor 8 tahun 2024 yang dimana mengatur produk asuransi dan saluran pemasaran termasuk pengakuan polis elektronik atau digitalisasi, ketentuan pemasaran digital, disclosure yang wajib, dan perlindungan data konsumen. PJOK ini mengakui dan menetapkan syarat legal untuk penjualan asuransi melalui kanal digital. Serta ada PJOK nomor 22 tahun 2024 menetapkan kewajiban laporan berkala atau tipe laporan frekuensi format yang dimana ini untuk memperkuat pengawasan OJK atas kesehatan perusahaan asuransi. POJK ini penting agar OJK bisa memantau solvabilitas, exposure, resiko, dan juga kepatuhan. PJOK bersifat lebih teknis dan menyesuaikan perkembangan industri. Next. Yang keempat ini ada surat edaran OJK atau SOJK. Merupakan penjelasan untuk implementasi POJK. Implikasi praktis bagi perusahaan asuransi, yang pertama itu ada perusahaan asuransi harus menyesuaikan kebijakan internal, tata kelola produk, proses persetujuan dan pelaporan produk agar sesuai dengan COJK yang relevan. Produk baru atau modifikasi produk harus diajukan persetujuan atau dilaporkan sesuai COJK. Contohnya COJK 14 2024. Untuk produk asuransi kesehatan, perusahaan wajib memiliki sistem dan proses yang memadai sesuai COJK 7 tahun 2025 atau tenaga medis, sistem digital, CO payment, dan waiting period. Yang kelima di sini ada pelaporan ke OJK yang dimana melalui sistem yang ditetapkan harus memenuhi tata cara dan format yang diatur dalam SOJK 23 tahun 2024 dan juga lainnya. Jika perusahaan syariah atau unit syariah harus memastikan produk dan operasional ikut ketentuan COJK yang berlaku untuk syariah, serta kegagalan mengikuti COJK dapat memunculkan risiko pengawasan lebih sanksi administratif, bahkan pembatasan produk atau izin. Hal ini mengatur pada pedoman pemasaran produk asuransi, pengelolaan dana investasi, terutama unit link, dan juga praktik asuransi domestik. Yang kelima, standar ketentuan lainnya, termasuk pada pedoman anti pencucian uang atau bisa disebut dengan APU, PPT, dan juga standar IFRS atau PSAK untuk pelaporan keuangan dan juga ketentuan perpajakan produk asuransi serta regulasi dari Dewan Syariah Nasional atau untuk asuransi syariah.
Next. Baik, sekian materi tentang asuransi. Boleh tambahin nggak? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.